Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Diva Yulianti, NPM 2110017120034 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik yang terhormat Bapak Dr. Nova Rihman, SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik profesi kesehatan masyarakat. Adapun pembahasan yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, kode etik profesi kesehatan masyarakat. Yang kedua, kegunaan kode etik profesi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kode etik persakni. Yang keempat, kode etik IAKMI. Baik, langsung saja ke sebab yang pertama nih. Kode etik profesi kesehatan masyarakat. Kode etik profesi kesehatan masyarakat. Kode etik yang mengatur pelayanan kesehatan masyarakat itu haruslah dibuat supaya dapat sejalan dengan hak-hak manusia yang ada sebelumnya. Kode etik tersebut juga dapat memberikan suatu kredibilitas moral dan status profesional yang lebih tinggi dalam menerapkan kesehatan masyarakat. Dengan kode etik yang ada seperti yang pertama nih, kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang menunjukkan efektivitas dari implementasi suatu program atau peraturan yang telah ada sebelumnya dan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, kesehatan masyarakat secara prinsip harus memiliki fundamental yang dapat memenuhi kebutuhan dari kesehatan masyarakat. Dan kesehatan masyarakat berperan dalam mencegah efek yang tidak diinginkan dalam upayanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kesehatan masyarakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan menghormati hak-hak dari masing-masing individual di suatu masyarakat. Yang keempat, peraturan-peraturan mengenai kesehatan masyarakat yang ada harus dibuat sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan dilakukan evaluasi rutin dalam penerapannya. Yang keempat, kesehatan masyarakat harus dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat yang ada. Adapun kode etik bagi profesi atau ahli kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yang pertama, kesehatan masyarakat mengetahui penyebab paling mendasar nih dari penyakit dan kebutuhan terhadap kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan. Yang kedua, sebaiknya profesi kesehatan masyarakat ini menghormati hak asasi individu dalam komunitas dalam rangka memahami kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sebaiknya profesi kesehatan masyarakat ini juga bekerja atau memberikan advokasi dalam rangka apa? Dalam rangka pemberdayaan anggota masyarakat yang lemah dalam memperoleh haknya sebagai warga negara dan memastikan sumber daya dasar dan kondisi yang dibutuhkan bagi pelayanan kesehatan dapat diakses nih dengan baik oleh seluruh orang dalam komunitas atau masyarakat. Yang keempat, kesehatan masyarakat harus mencari informasi untuk menerapkan kebijakan dan program yang efektif yang melindungi dan meningkatkan kesehatan. Adapun contohnya, setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Dan juga tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya. Hak anggota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya. Yang kedua, kegunaan kode etik kesehatan masyarakat.
Ada 6 kegunaan kode etik kesehatan masyarakat. Yang pertama, memberikan pedoman kepada setiap anggotanya tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien. Untuk yang mencakup penegakan dalam kepercayaan dan komunikasi kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana kontrol sosial bagi profesi kesehatan masyarakat. Sebagai apa? Sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Yang ketiga, yang keempat, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. Tentang apa? Tentang hubungan etika dengan anggota profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, mencegah penyakit memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir. Untuk apa? Untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Yang penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Yang terakhir nih, kode etik menjadi suatu acuan dan juga panduan bagaimana praktisi kesehatan masyarakat bertindak. Oke. Contohnya ada 3, itu melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi, yang kedua menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan profesi dan sanitasi dengan sebaik-baiknya, yang ketiga menghindari suatu perbuatan yang bersifat membenci diri sendiri. Kode yang ketiga nih, pembahasan yang ketiga, kode etik persakmi. Apa itu persakmi? Persakmi singkatan dari Perhimpunan Sarjana dan Profesionalisme Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kode etik kesehatan masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Adapun persakmi, kode etik persakmi. Ada 6 bab. Yang pertama, bab 1 mengenai kewajiban umumnya, tertera pada pasal 1 dan pasal 2, yaitu pasal 1 setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati dan menjalankan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bab 2 tertera di 3 pasal, yaitu pasal 6, 7, dan 8. Pasal 6, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai kesatuan dan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya. Pasal 7, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut. Pasal 8, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Bab 3 mengenai kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi di luar bidang kesehatan. Tertera pada pasal 14 dan 15, yaitu pasal 14 dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dalam saling menghormati dan dengan anggota profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan agama, suku, golongan, dan sebagainya. Pasal 15 dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa, dan kepeloporan. Bab 4 mengenai kewajiban terhadap profesi, tertera pada pasal 16, 17, 18. Pasal 16, ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Pasal 17, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Pasal 18, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, bagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota berbagai kesehatan masyarakat. Bab 5 mengenai kewajiban terhadap diri sendiri yang tertera pada pasal 19 dan 20, yaitu profesi kesehatan masyarakat
harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Pasal 20, ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir, bab 6, yaitu pembentuk, tertera pada pasal 21, yaitu setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat di Indonesia ini. IAKMI merupakan singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. IAKMI ini sebagai wadah profesi kesehatan masyarakat dan merupakan mereka nih yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda. Kewajiban umum IAKMI tertera pada pasal 1 sampai pasal 5. Pasal 1. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal 4. Dalam menggunakan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya. Pasal 5. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Kode etik tersebut dapat menjadi suatu acuan dan juga panduan bagaimana praktisi kesehatan masyarakat bertindak sehingga tidak melanggar kode etik yang ada sebelumnya dan meminimalisir pandangan negatif dari masyarakat. Segala kode etik yang dibuat baik untuk kesehatan masyarakat maupun mengatur proteksi kesehatan itu sendiri. Kode etik itu sendiri juga tidak terbatas kepada SDM yang ada, namun juga meluas ke sumber daya barang yang sejatinya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.